kenaikan PPN 1% ini tahun 2025 ini memang sudah diatur di Undang-Undang APP ya. Jadi memang sudah diatur waktu itu Undang APP tahun 2021 sudah ditetapkan di kenaikan 1% menjadi 11% di tahun 2022 dan menjadi 12% sampai dengan paling lambat tahun 2025. Kami terus menunggu perkembangan. Hanya terakhir tentunya pimpinan keuangan telah menyatakan di rapat DPR bahwa kenaikan 1% ini akan berlaku di tahun 2025. Sebagai antisipasi tentunya kami akan tetap melihat perkembangan di masyarakat. Namun dapat kami sampaikan bahwa kenaikan ini memang sebetulnya juga bertujuan untuk mendorong kegiatan ekonomi karena fasilitas ketentuan kenaikan 1% ini juga dibarengi dengan beberapa ketentuan yang sudah diatur di Undang APP, yaitu antara lain terkait dengan perluasan lapisan penghasilan yang dikenakan paling terendah 5%, yang awalnya 50 juta menjadi 60 juta. Kemudian untuk yang kedua adalah pembebasan pajak 0% untuk UMKM dengan omset sampai dengan 500 juta dan 0,5% untuk di atas 500 juta sampai dengan 4,8 miliar. Kemudian juga untuk sisi keadilan tentunya berkembang juga ini lapisan tarif 30% dikenakan untuk tarif tertinggi sebesar untuk penghasilan yang di atas 5 miliar. Kemudian juga untuk pengaturan kembali terkait dengan natura. Jadi natura itu untuk biaya tertentu itu dapat dibebankan oleh perusahaannya, tapi tidak menjadi penghasilan bagi penerimanya untuk penghasilan natura beberapa natura tertentu. Kemudian juga untuk PPN ini kan telah juga ditetapkan pembebasan PPN untuk penyerahan barang dan jasa tertentu, baik untuk kebutuhan pokok, untuk beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging telur, susu, buah-buahan, sayuran tetap tidak dikenakan pembebasan PPN. Juga untuk penyerahan jasa pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa transportasi umum dan jasa ketenagakerjaan juga dibebaskan dari pengenaan PPN tanpa mempertimbangkan melakukan ekonomi jadi berlaku untuk seluruh baik barang dan jasa yang dilakukan penyerahan. Untuk selain itu juga beberapa fasilitas kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, iklim investasi Indonesia. Pembebasan PPN diberikan untuk impor barang tertentu, strategis tertentu, yaitu industri manufaktur, pertanian, perikanan, peternakan, kesehatan, dan pendidikan. Selain itu juga selain dari kenaikan 1%, fasilitas pajak juga diberikan yang diharapkan dapat memberikan multiplier effect di masyarakat sehingga daya beli atau kemampuan masyarakat, pendapatan masyarakat menjadi meningkat. Antara lain yaitu fasilitas PPN ditanggung pemerintah untuk penyerahan rumah tapak dan unit rumah susun untuk kepentingan untuk kepemilikan pertama dengan harga sampai dengan 5 miliar. Yang kedua adalah fasilitas PPN ditanggung pemerintah untuk kendaraan motor listrik dengan kandungan dalam negeri sebesar 40%. Kemudian fasilitas selanjutnya industri pionir, pengurangan pajak penghasilan bulan untuk jumlah investasi dan jangka waktu tertentu, ketentuannya terbit baru saja. Kemudian juga fasilitas IKN untuk ibu kota Nusantara. Yang selanjutnya fasilitas penyelenggaraan untuk kawasan ekonomi khusus atau KEK, juga pemerintah berusaha yang melaksanakan program magang dan penelitian. Tentunya ini beberapa fasilitas ini diharapkan menyebabkan multiplier effect seperti dalam kepada masyarakat untuk di sektor yang lain. Kemudian juga dapat kami sampaikan beberapa tadi capaian pajak diharapkan tentunya ini dapat mendorong belanja pemerintah yang akan diselenggarakan oleh pemerintah
khususnya untuk beberapa kegiatan pembangunan di Indonesia khususnya Kota Mungkin itu.